Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini kelompok Lindong memiliki banyak pil Nirvana karena mereka menjual 3 pil melintasi bencana di kota Wanxiang. Oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil Nirvana selama pelatihan mereka. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Little Flame mampu menunjukkan jejak menerobos ini segera. Lindong tersenyum tapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Namun dia tidak mengambil inisiatif untuk mendorongnya. Terobosan semacam ini harus datang secara alami agar menjadi yang paling ideal. Selain itu, energi mentalmu tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan sejak kau selamat dari satu percobaan petir angin saat itu. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Ucap Xiao Dao melirik Lindong sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Dao tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Selain itu, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau untuk energi mentalnya. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa budidaya energi mentalnya tampaknya tetap diam sejak Lindong mengalami percobaan petir angin terakhir. Faktanya, saat percobaan petir angin kedua gagal tiba, kultivasi Yuan Power telah menembus ketiga Yuan Power Nirvana. Xiao Dao tidak cukup naif untuk percaya bahwa budidaya energi mental Lindong tidak berkembang setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya mungkin karena Lindong sengaja melakukannya. Apakah aku sudah ketahuan? Lindong tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Dao. Senyumannya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang biasanya dimiliki oleh Xiao Dao. Namun dia tidak merinci. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum sedikit dan berkata, "Itu tipuan, kau akan segera mengetahuinya." Xiao Dao menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar ini. Dia memikirkannya tetapi untuk sementara tidak dapat menguraikan pikiran Lindong. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya karena tidak senang. Setelah itu dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Dia tahu bahwa ada cukup banyak kelompok yang beristirahat di puncak gunung ini. Beberapa ahli dengan kekuatan yang mengejutkan ada di antara mereka. Aku pikir akan ada keributan besar ketika Little Flame mengalami kesengsaraan Nirvana. Tempat ini sangat kacau dan aku bertanya-tanya berapa banyak pasang mata yang menatap ke sini. Ada 4 segel Nirvana tingkat surgawi di pihak kita dan mereka cukup memikat. Saat ini, kekuatan tempur utama kelompok kami adalah kami bertiga dan Surou. Sekarang Little Flame tidak dapat bertarung karena cobaannya. Kekuatan bertarung gabungan kami berada pada kondisi yang lemah. Sebuah kedipan melintas di mata ungu hitam Xiao Dao saat suaranya ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah kau khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang? Lindong memfokuskan matanya sedikit. Dia juga merasakan aura tersembunyi yang kuat dari pegunungan di sekitarnya. Memang akan menjadi masalah yang merepotkan jika mereka benar-benar membangkitkan keinginan orang lain. Kita bukan individu tanpa nama di wilayah inti ini. Orang lain pasti akan berpikir 2 kali sebelum mereka menyerang kita. Ucap Lindong berbicara dengan suara lembut setelah memfokuskan matanya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya bahkan jika ada masalah. Namun terlepas dari siapa yang ingin melangkahi mereka, kemungkinan orang itu harus membayar harga yang mahal. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi burung pertama yang menonjol malam ini. Moling, Sukui, dan yang lainnya mengerti dengan jelas situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera menjadi berhati-hati setelah Little Flame memasuki metode kultivasi.
Mereka duduk di tempat sekitar 100 kaki dari tempat Little Flame duduk. Yuan power perkasa tiba-tiba menyebar. Adapun Lindong dan Xiaodou, mereka berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak panjang lurus, semacam aura tajam yang mengejutkan menyebar di langit malam ini. Surou duduk di atas batu hijau di belakang keduanya. Wajah cantiknya mengandung sedikit kewaspadaan. Jari-jarinya yang panjang diletakkan di pergelangan tangannya. Jika ada insiden yang tidak biasa terjadi, dia akan membuka segel dan segera bertarung. Jelas dia juga mengerti bahwa dia harus mengambil alih posisi Little Flame sebagai kekuatan bertarung utama. Sementara yang terakhir membuat terobosan. Tiba-tiba, kekuatan Yuan yang sangat liar dan ganas meletus di puncak gunung. Gelombang panas yang mengejutkan menyapu. Pohon-pohon di puncak gunung itu hancur menjadi warna kuning layu pada saat ini. Sementara itu kesejukan malam hitam asli juga tersebar pada saat ini. Keributan ini tidak melebihi harapan kelompok Lindong dan segera menarik perhatian banyak praktisi di pegunungan sekitarnya. Segera suara angin kencang muncul di malam yang hitam. Beberapa sosok bergegas ke udara dan melihat ke sisi ini dari jarak yang sangat jauh. Tatapan itu berkedip berulang kali di malam yang gelap. Berbagai orang yang berbeda yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami ditemukan oleh kelompok Lindong. Matanya langsung menyipit saat dia menggenggam tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam menembus tempat itu saat segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi yang mengejutkan tersapu. Harta karun jiwa surgawi. Beberapa seruan segera meletus ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan tetapi juga bercampur dengan ketakutan dan kengerian. Mereka yang bisa tiba di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami memahami betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas memahami kekuatan bertarung yang kuat seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan harta jiwa surgawi. Beberapa orang di langit yang akan bertindak tidak punya pilihan selain menarik keserakahan di dalam hati mereka saat ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini adalah pesaing satu sama lain. Karenanya, dia tidak khawatir mereka akan bergabung. Tidak ada yang mau menunjukkan punggungnya kepada pasangan lain yang bisa menusuknya dari belakang kapan saja. Akan lebih baik jika mereka tidak menyerang. Ucap Moling menghela napas lega dan dengan lembut berkata setelah melihat adegan ini. Lindong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat ke arah langit malam yang jauh. Tiba-tiba ada api mengejutkan ki naik dari tempat itu. Akhirnya, ki api diaglomerasi menjadi seekor binatang buas raksasa yang sangat besar berwarna merah kepala putih yang memiliki tubuh kera. Binatang buas menakutkan di zaman kuno. Zuyan, mata Xiaodou berangsur-angsur menjadi sedingin es saat dia melihat binatang buas yang sangat besar itu dan dengan lembut berkata, salah satu dari 4 sekte iblis besar ya? Apakah mereka akhirnya datang mengetuk pintu kita? Wajah Lindong tenggelam. Segel logam berwarna hitam di atas kepalanya mulai berputar perlahan. Pada saat ini ki api merah sangat melolot di langit malam. Selain itu, gelombang besar yang samar seperti riak kuat yang tersapu juga menyebabkan tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan. Apakah itu binatang buas Zuyan? Itu adalah Xiaoshan dari kerajaan iblis besar. Dia telah memperoleh warisan Zuyan, yang merupakan salah satu dari 4 sekte iblis besar. Menurut apa yang aku tahu, bahwa 4 sekte besar iblis dan 4 sekte besar misterius adalah musuh. Mereka yang memperoleh warisan sekte iblis harus menggunakan darah segar dari mereka yang telah memperoleh warisan sekte misterius untuk mendapatkan warisan penuh. Sepertinya mereka juga menyerang Lindong. Benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus. Dikabarkan bahwa Xiaoshan telah mencoba kesengsaraan nirvana kelima. Meskipun dia akhirnya gagal,
Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia tidak tertandingi di antara 4 praktisi panggung Yuan Nirvana. Meskipun kelompok Lindong mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, mereka mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan Xiao Shan. Pada saat ini percakapan pribadi dengan cepat menyebar di langit malam. Puncak gunung ini dengan cepat menjadi tempat yang paling menarik perhatian di area ini. Binatang besar itu yang terbentuk dari api merah terang dengan cepat tiba di depan banyak tatapan di sekitarnya. Akhirnya itu muncul di udara di atas puncak gunung. Cukup banyak suara angin yang deras juga ditransmisikan dari belakang. Akhirnya, banyak sosok tergantung di udara dan aura mereka semua cukup kuat. Jelas mereka adalah individu yang kuat dari sekte iblis besar. Pada saat ini sosok manusia berdiri dengan tangan di belakangnya di dalam binatang buah Zuyan yang terbentuk dari api. Mata merahnya yang redup dengan acuh tak acuh menatap 2 sosok di puncak gunung di bawah. Api Ki berlama-lama sebelum memasuki sosoknya sedikit demi sedikit. Hanya pada saat ini, penampilannya akhirnya terungkap di depan banyak tatapan. Xiao Shan mengenakan jubah merah terang yang mencolok, yang menusuk seperti darah segar. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Xiao Shan tidak dianggap tampan dan wajahnya bahkan memiliki tato berwarna merah tua. Sepintas dia tampak seperti Zuyan miniatur. Lindong, kau akhirnya muncul. Xiao Shan menatap Lindong di puncak gunung. Wajah tanpa ekspresinya perlahan terangkat menjadi senyuman. Senyumannya menarik gambar Zuyan merah tua dan menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Kekaisaran net besar, Xiao Shan, Lindong dengan lembut berbicara. Dia merajut alisnya sedikit saat dia menatap tamu yang tidak diinginkan ini. Karena kau mengetahui latar belakang kami, sepertinya kau harus mengerti mengapa aku datang mencarimu. Kami berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mendapatkan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Suara Xiao Shan sangat serak. Itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya menjadi sangat tidak nyaman. Riak semacam ini, sepertinya seseorang di antara kalian sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Sepertinya aku telah memilih waktu yang tepat. Mata Xiao Shan tiba-tiba terlempar ke arah puncak gunung. Setelah itu dia melihat Little Flame yang matanya tertutup dan tertawa. Yuan Power yang sangat liar dan kejam melonjak di atas yang terakhir. Xiao Shan, aku tidak ingin menjadi musuh dengan kekaisaran jaring besarmu. Karena itu, kau harus menjaga diri. Jika kau tetap keras kepala, akan terlambat untuk menyesal ketika kau kehilangan segel nirvana milikmu. Mata Lindong berubah sedikit dingin saat dia perlahan berkata, hahaha, menyesal? Xiao Shan tertawa terbahak-bahak ke arah langit di udara. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Lindong, aku tahu bahwa kelompokmu telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Namun seseorang di level Feng Chang hanyalah orang biasa di mataku. Aku khawatir kau sedikit naif untuk mencoba menaikkan statusmu di depanku dengan menggunakan masalah ini. Pria ahli dari kerajaan net besar di belakang Xiao Shan juga mengeluarkan tawa mengejek. Mata mereka main-main saat menatap kelompok Lindong. Kalau begitu, tidak ada gunanya berbicara apa-apa lagi. Ayo bertarung. Mata Lindong sedikit diturunkan. Dia mengepalkan tangannya dan segel logam berwarna hitam di tangannya tiba-tiba berputar. Cahaya hitam menembus tempat itu sementara naga hitam yang berjongkok di atas segel tampak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi menggoda di mata para ahli dari Kekaisaran net besar mulai menarik diri setelah melihat segel logam berwarna hitam yang menggantung di udara. Jelas mereka juga merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi ini. Mata Xiao Shan menyipit saat dia menatap segel logam hitam. Segera dia melambaikan jubah merah cerahnya dan melangkah maju. Dia tertawa dingin. Aku telah mendengar banyak rumor tentangmu. Hari ini, aku ingin secara pribadi mencoba dan melihat apakah kau seseorang yang telah naik dari kerajaan peringkat rendah benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Jika kau ingin menyerah, kau harus membuktikannya dengan kemampuanmu.
Tubuh Xiaoshan bergetar tiba-tiba. Api merah terang yang mengerikan tersapu. Tampaknya suhu di sekitarnya telah dinaikkan. Perasaan seperti manik melekat di sekelilingnya menyebabkan dia tampak sangat mengejutkan. Mata ungu hitam Xiao Dao menatap aura mengejutkan dari Xiaoshan. Pada saat yang sama, mata ungu hitam Xiao Dao menatap aura mengejutkan dari Xiaoshan. Kilatan dingin melintas di matanya. Namun Lindong mengulurkan tangannya untuk menghentikan yang pertama saat dia akan melangkah maju. Little Flame sedang menerobos dan tidak boleh diganggu. Jauh lebih aman jika kau berjaga-jaga, ucap Lindong berkata dengan lembut. Selain Xiaoshan, ada 3 orang lain dari kerajaan net besar yang telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana. Ini adalah barisan yang cukup kuat. Jika mereka ikut campur dan mengganggu usaha Little Flame dalam menjalani kesengsaraan, kemungkinan hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Terlebih lagi, orang yang paling cocok di antara mereka yang bisa dengan sempurna melindungi Little Flame dalam menghadapi serangan mereka, kemungkinan adalah Xiao Dao. Meskipun orang itu belum maju ke tahap 5 Yuan Nirvana, dia lebih kuat dari Feng Chang yang berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana. Bisakah kau menanganinya sendirian? Ucap Xiao Dao ragu-ragu sejenak dan bertanya. Lindong tersenyum. Xiaoshan memang cukup kuat dan dia berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Feng Chang. Namun Lindong saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan saat dia bertukar pukulan dengan Feng Chang. Lindungi Little Flame dengan baik, ucap Lindong dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju udara di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu mereka mengalihkan perhatian mereka ke segel logam hitam itu. Hahaha, bagus, kau punya nyali, ucap Xiaoshan tanpa sadar tertawa dingin ketika melihat Lindong berani menemuinya dalam pertempuran sendirian. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya di depan Yuan Power liar dan ganas yang berapi-api diaglomerasi di telapak tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu berubah menjadi pisau merah terang setinggi 5 kaki. Kemudian, bila itu bergetar dan mengeluarkan suara melekat bahkan udara terpotong. Lindong, orang lain mengatakan bahwa kau adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu menantang kerajaan super dengan statusmu sebagai seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Selanjutnya, aku akan menyaksikan apakah kau memenuhi reputasimu. Mata Xiaoshan tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Pedang besar berwarna merah tua di tangannya dengan marah menebas ke bawah. Lusinan cahaya pedang merah menyala yang sangat besar meletus dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya pedang melintas dan benar-benar menutup jalur mundur Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya saat dia melihat cahaya pedang merah menyala yang mengalir. Tombak tulang buaya surgawinya muncul dalam sekejap. Tombak itu berguncang, membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam keras pada kilauan pedang itu. Pada saat ini percikan api melesat ke segala arah. Yuan Power yang liar dan kejam mendesing dan menyebar. Banyak dari cahaya pedang yang liar dan ganas itu benar-benar dihancurkan oleh bayangan tombak Lindong. Aku tidak punya mood untuk bermain denganmu. Kau seharusnya tidak menggunakan serangan menyelidik semacam ini. Jaringan Sonic Naga. Mata Lindong berubah sedikit dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan naga hitam di bawah kakinya segera mengaum ke arah langit. Naga hitam di segel itu perlahan membuka mata naganya dan melebarkan mulutnya. Cahaya hitam berkumpul dengan gila-gilaan. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna hitam di tengah auman naga yang menggetarkan jiwa dan menyapu ke segala arah. Gelombang sonik berwarna hitam ini tidak mengalir ke segala arah seperti yang terjadi di masa lalu setelah tersapu. Sebaliknya, itu berkumpul bersama dan membentuk jaring sonik berwarna hitam yang sangat besar yang segera menutupi Xiaoshan di dalamnya. Jelas setelah Lindong semakin akrab dengan segel mengaum langit naga hitam ini, kendalinya atas itu juga menjadi semakin mahir. Beberapa bekas luka dangkal terpotong dan terbentuk di ruang ketika gelombang sonik berwarna hitam mengalir melewatinya. Mata Xiaoshan membeku saat melihat situasi ini. Dia berkomentar dengan suara yang dalam.
Kau memang terampil. Kau benar, aku juga tidak punya kesabaran untuk terus bermain denganmu. Karena kau adalah salah satu pewaris dari 4 sekte besar misterius. Aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan dari 4 sekte besar iblis. Lihat saja, aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Roh iblis Zuyan. Xiao Shan melebarkan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat saat aura merah terang yang megah tiba-tiba mulai menyembur keluar dari dadanya seperti gunung berapi. Akhirnya itu diaglomerasi secara liar. Di bawah banyak tatapan tercengang, itu benar-benar berubah menjadi binatang merah besar 1000 kaki. Binatang besar itu memiliki tubuh kera dengan kaki merah tembaga. Kepalanya halus dan menarik perhatian seperti batu giok putih. Ini adalah tubuh binatang iblis kuno Zuyan dan itu berbeda dari jenis sosok ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini sebenarnya memiliki aura ganas yang tak tertandingi dengan keliaran yang meresap di dalamnya. Seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari zaman kuno. Pada saat ini binatang besar itu melolong ke langit. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Puncak gunung seperti cakar besar tiba-tiba terjulur dan itu benar-benar menghancurkan jaring gelombang sonik hanya dengan kepalan tangan. Setelah itu, tangan besar yang membawa bayangan besar merobek ruang kosong. Ini berisi kekuatan destruktif di dalamnya karena keras membanting ke arah Lindong di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut. Mengingat momen itu, bahkan tahap 4 Yuan Nirvana pasti tidak akan hidup jika dia terkena itu. Pada saat ini Surou di puncak gunung juga sangat ketakutan. Dia menutup mulutnya karena terkejut oleh serangan Xiao Shan. Matanya yang besar dipenuhi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Xiao Dao juga menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia masih tampak tenang di permukaan, beberapa cahaya ungu hitam sudah menggupal di ujung jarinya. Ketika bayangan besar melesat dan raungan naga yang mengguncang bumi sekali lagi bergema di langit, naga hitam pada segel logam hitam membengkak. Akhirnya itu naik ke udara. Tekanan padat juga dipancarkan pada saat ini. Mari kita lihat. Serangan siapa yang akan menghabisi pihak lain? Kilatan sengit juga melonjak di mata Lindong. Dia melihat naga hitam yang terbang keluar dari segel logam berwarna hitam. Semacam cahaya hijau tiba-tiba menyebar di kedua tangannya. Setelah itu dengan kejam dimasukkan ke dalam tubuh naga hitam. Pada saat yang sama, sekelompok kecil aura naga di dalam tubuhnya terbelah dan mengalir ke tubuh naga hitam. Kau hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kau masih hidup. Sekarang, aku akan memberimu aura naga surgawi. Tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Lindong memperhatikan naga hitam itu yang berjuang keras setelah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Panas yang berapi-api melonjak di matanya. Dia benar-benar ingin mencoba dan melihat kekuatan kuat seperti apa yang akan dimilikinya setelah mendapatkan kekuatan aura naga langitnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.